selain salah satu universitas terbaik di Indonesia, dan juga ada berkonsep Islaminya gitu. Iya. Malahan kadang dikira kita ada di kafe, padahal kita lagi ada di kamar kita. Lulusan kita itu dituntut selain kita mempunyai skill, tapi memang skill ini memang harus diakui dalam artian kita memang berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat itu, Kak. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fauzia dalam program Pojok Fakultas. Nah, kali ini saya berada di fakultas yang interiornya sangat instagramable banget, yaitu di Fakultas Ilmu Komputer. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua orang perwakilan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer. Kita langsung saja menyapa Kak Agung dan Kak Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, Kak Cici dan Kak Agung ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer semester berapa, Kak? Saya semester 6. Kalau saya semester 4. Baik, jadi senior junior ya? Iya. Baik, kurang lebih 20 menit ke depan, saya, Kak Agung dan Kak Cici akan ngobrol-ngobrol seputar Fakultas Ilmu Komputer. Apa sih yang menarik dari Fakultas Ilmu Komputer ini? Mungkin saja deh. Kita langsung mungkin ke Kak Agung. Kak Agung, apa alasan tak memilih Fakultas Ilmu Komputer khususnya di Universitas Muslim Indonesia? Baik. Kalau saya sendiri alasan karena seperti yang kita tahu sekarang zaman digitalisasi ya, yang dimana semua serba digital. Oleh karena itu makanya kenapa saya pilih ilmu komputer, karena saya ingin belajar bukan hanya menikmati tapi juga membuat, dan juga prospek masa depannya lebih bagus sih. Dan kenapa di UMI juga, karena di UMI itu ada selain salah satu salah satu universitas terbaik di Indonesia, swasta, dan juga ada berkonsep Islaminya gitu. Jadi tidak hanya pembelajarannya, tapi karena konsep Islaminya. Betul. Baik, kalau Kak Cici alasan tak? Ya kurang lebih sama dengan Kak Agung. Nah, kita tahu bahwa IT, prospek kerja jurusan IT ini memang lulusannya sangat dicari, sehingga saya juga mencari jurusan yang mendukung untuk hal itu dan memutuskan untuk masuk jurusan informatika ini. Secara khusus, kenapa memilih UMI sendiri? Tentunya karena ditunjang oleh akreditas kampus itu sendiri, juga didukung oleh tenaga-tenaga dari fakultas ini, dan saya juga melihat bahwa lulusan-lulusan dari fakultas ini juga sangat kompeten dan kredibel di bidang itu. Baik, Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal alasan tak memilih Fakultas Ilmu Komputer, apa sih keunggulan dari Fakultas Ilmu Komputer ini? Apa yang membuat Fakultas Ilmu Komputer ini menarik? Mungkin dari segi fasilitas dulu ya, Kak. Kalau di Fakultas Ilmu Komputer sendiri, kita punya 7 laboratorium, yang dimana 7 laboratorium ini masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Kita ada seperti networking laboratorium, computer vision, multimedia laboratorium, kemudian ada startup laboratorium, dan juga ada yang lainnya seperti untuk mendukung riset. Biasanya kita melakukan riset itu di lab riset. Jadi memang dari segi infrastruktur dan fasilitas, fakultas ini memang sangat memadai untuk mahasiswa-mahasiswa. Baik, jadi fasilitasnya itu sudah terjamin untuk masalah lab, komputer apa. Tapi jangan lupa juga selain di bidang akademik, di Vkom sendiri juga seperti yang kita lihat, interiornya sangat instagramable. Jadi untuk anak-anak muda kalau mau selain belajar akademik, mau upload di sosial media juga bisa di sini. Jadi tidak perlu lagi cari kafe untuk numpang wifi, numpang story di fakultas sendiri, itu sudah bisa. Iya. Malahan kadang dikira kita ada di kafe, padahal kita lagi ada di kamar fakultas sendiri ya. Jadi itu tadi keunggulan-keunggulan dari Fakultas Ilmu Komputer. Nah, selanjutnya saya mau bertanya sama Kak Cici sama Kak Agung, seberapa siap UMI khususnya Fakultas Ilmu Komputer menuju Smart University? Kalau untuk menuju Smart University, menurut saya sih udah sangat siap ya. Dikarenakan ya seperti yang dijelaskan Kak Cici tadi, yang dimana udah mempunyai banyak lab, banyak fasilitas-fasilitas juga sudah sangat mumpuni di fakultas ini, serta banyak tenaga
kependidikannya juga udah sangat mumpuni sih untuk Memadai. Baik, mungkin Kak Cici mau tambahkan sedikit? Menambahkan dari Kang sebelumnya, berbicara tentang embracing university, kita kan juga bagaimana kita dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi dan lainnya. Dan saya rasa Fakultas Ilmu Komputer itu sudah sangat siap dengan hal itu. Bagaimana kami terintegrasi proses pembelajaran itu di dalam suatu aplikasi ataupun berbasis website. Bagaimana kami melakukan proses-proses pembelajaran dengan berbasis teknologi yang direalisasikan ke dalam bentuk aplikasi ataupun seperti learning management system. Baik. Jadi ini Fakultas Ilmu Komputer sudah sangat siap menuju Smart University, dilihat dari kesiapan teknologinya, kesiapan learning management systemnya begitu ya. Baik. Nah, selanjutnya ini mengenai Fakultas Ilmu Komputer, kita mau bahas ini sedikit prestasi yang Kak Cici dan Kak Agung sudah raih selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer. Dari segi alhamdulillah tahun kemarin berhasil menjuarai kompetisi startup. Ya, saat itu bagaimana kami membuat suatu bisnis, namun karena saya berasal dari jurusan ini, tentunya saya membuat ide bisnis untuk membuat suatu aplikasi yang memandu para wisata saat itu dan berhasil menjuarai kompetisi tersebut. Baik, Masya Allah. Kalau Kak Agung sendiri? Kalau secara pribadi saya alhamdulillah kemarin tahun 2020 sempat lolos pendanaan PKM. Baik, apa itu PKM, Kak Agung? Yang nggak tahu, PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah pada saat itu saya lolos di tahap pendanaan. Jadi Kak Agung ini membawa nama Fakultas Ilmu Komputer lolos tahap pendanaan di program kreativitas mahasiswa. Masya Allah sekali. Jadi Fakultas Ilmu Komputer ini punya mahasiswa yang berprestasi. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi ini, Kak Cici, Kak Agung, saya mau tanya suka duka selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer. Suka duka ya. Kalau suka tentu saja pasti ada banyak. Suka itu seperti selain apa ya, kayak ini fakultas, tapi bisa juga bilang seperti dibilang Kak Cici tadi, seperti kafe. Jadi orang-orang itu bilang kalau misalnya upload di story atau apa, pasti dia bilang kau tidak kuliah, kau tidak ini, tapi padahal saya di kampus. Di kampus, dikiranya di kafe. Iya, kayak modern sekali, jadi enak untuk berlama-lama di fakultas. Kalau duka kayaknya nggak ada sih. Enak semua. Soalnya apalagi kurang di fakultas ini kan. Jadi suka semua ini. Iya, suka bahagia semua. Kalau Kak Cici sendiri? Saya mungkin agak berbanding terbalik dengan Kak Agung. Sukanya mungkin karena kita sudah bergelut dengan dunia teknologi, jadi kita benar-benar tahu bagaimana apa yang sedang dibicarakan oleh dunia, bagaimana perkembangan teknologi itu. Istilahnya kita paling update lah tentang dunia teknologi itu. Ya, mungkin untuk dukanya mungkin lebih ke kita harus push diri sendiri untuk belajar, dalam artian sekalipun memang kita belajar di dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi karena lulusan ini memang membutuhkan skill yang sangat mumpuni, sehingga kita memang harus mengikuti kelas-kelas tambahan, mungkin mengikuti pelatihan atau bootcamp ataupun juga mengikuti beberapa program kampus merdeka yang sekiranya memiliki selaras dengan jurusan kita. Baik, jadi itu merupakan salah satu soft skill yang diasah ya untuk Kak Cici. Baik, selanjutnya ini saya mau tanya, kemarin saya lihat-lihat ini di Instagramnya Vkom ada beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin Kak Agung atau Kak Cici bisa jelaskan sedikit pelatihan seperti apa itu? Oke, untuk pelatihan sebenarnya di Vkom ini, kita nyebutnya Vkom ya. Di Vkom ini banyak pelatihan-pelatihan baik secara internal, nasional, bahkan internasional juga ada. Masya Allah. Jadi internasional pun ada juga. Ada di sini diselenggarakan di Vkom ini. Seperti contohnya misalnya internal pada waktu video ini diambil, sekarang sedang berlangsung IT fundamental, yang dimana itu pelatihan untuk melatih internal yang berada di lingkup Universitas Muslim Indonesia. Jadi tenaga pendidiknya ya, Kak? Tenaga pendidiknya. Baik. Kalau tahap
nasional? Kalau nasional, contoh nasional seperti kami bekerja sama dengan BDI. BDI, apa itu BDI? Balai Diklat Industri, yang dimana itu diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian di Denpasar, Bali. Jadi seperti apa pelatihannya itu Kak? Mungkin pelatihan-pelatihan apa saja yang diselenggarakan? Untuk pelatihannya banyak, seperti contoh misalnya animasi, 3D design, dan juga setelah di BDI itu ada yang namanya tes kompetensi, yang dimana kalau misalnya kita lulus dari tes itu tersebut, maka kita akan mendapatkan sertifikat yang bertaraf nasional yang dikeluarkan langsung oleh kementerian. Baik, Mas Rizky. Jadi bersertifikasi ya Kak? Iya, betul. Kalau yang internasional itu pelatihan internasional? Nah, untuk internasional di sini ada beberapa ya. Contohnya seperti Microsoft, seperti pelatihan Microsoft yang diadakan oleh Microsoft itu sendiri. Yang dimana itu juga bersertifikat yang bisa mendapatkan gelar. Ya. Jadi internasional, sudah internasional. Ya, mungkin Kak Cici bisa tambahkan? Mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan Kak Agung sebelumnya. Jadi memang tuntutan untuk mendapat sertifikat kompeten ini bukan hanya karena kita hanya ingin mendapatkan gelar itu, tapi memang suatu keharusan di Vkom ini, karena memang lulusan kita itu dituntut selain kita mempunyai skill, tapi memang skill ini memang harus diakui dalam artian kita memang berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat itu Kak. Nah, ya. Nah, seperti yang Kak Agung bilang tadi, memang ada beberapa yang berskala internasional, nasional, yang memang dibawahi langsung oleh Microsoft itu sendiri, sehingga memang orang bisa menaruh percaya pada skill yang kita miliki karena adanya standar dari sertifikasi ini kan. Kalau mengenai soal pelatihan-pelatihan tadi, apa sih yang menjadi alasan kenapa Vkom terpilih menjadi penyelenggara pelatihan-pelatihan tersebut? Apalagi tadi ada yang disebutkan pelatihan-pelatihan internasional, pelatihan-pelatihan nasional. Apa sih? Mungkin Kak Agung dan Kak Cici bisa jelaskan. Ya, jadi, mungkin tentunya untuk melakukan pelatihan-pelatihan ini tentu kebutuhan dalam penyediaan fasilitas itu tentu sangat harus difasilitasi dengan alat-alat yang mumpuni. Apalagi tadi yang sudah dijelaskan Kak Cici bahwa fasilitas di Fakultas Ilmu Komputer itu sudah memadai sekali, sudah berstandar sekali. Apalagi lab-lab yang disebutkan Kak Cici tadi itu sudah sangat memadai. Baik. Nah, selanjutnya mengenai beasiswa. Mungkin di Fakultas Ilmu Komputer memiliki beberapa beasiswa yang Kak Agung dan Kak Cici bisa jelaskan sedikit. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Komputer, di Fakultas Ilmu Komputer sendiri menyediakan beberapa beasiswa, baik secara internal maupun eksternal. Untuk selengkapnya teman-teman bisa di www.vkom.umi.ac.id. Jadi langsung di websitenya vkom.umi.ac.id. Baik, mungkin Kak Cici bisa tambahkan sedikit. Tadi kan disampaikan Kak Agung nih ada beasiswa internal dan eksternal nih Kak. Nah, mungkin kalau yang internal itu memang diberikan oleh pihak kampus ataupun pihak pemerintah itu sendiri. Jadi memang teman-teman jangan takut kalau misalnya takut berkuliah karena masalah kendala biaya, tenang, kita ada beasiswa. Jadi Universitas Muslim Indonesia ini adalah kampus swasta, meskipun swasta tetap ada beasiswanya. Kalau beasiswa eksternal itu sendiri Kak, memang beberapa pihak swasta itu kita memang bekerja sama, jadi memang kampus kita bermitra dengan instansi tersebut, jadi kita ada feedback dengan pemberian beasiswa itu. Jadi adik-adik di luar sana yang masih takut-takut masalah biaya, terus bilang kalau Universitas Muslim ini swasta, tidak perlu takut lagi karena kampus swasta juga punya beasiswa, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, selanjutnya ini Kak. Mungkin untuk tambahan di Fakultas Ilmu Komputer ini, selain diadakannya pelatihan-pelatihan, ada juga pembelajaran tambahan yang dimana bisa diambil di semester 5 ke atas untuk mengembangkan potensi-potensi kita. Dan jangan lupa di sini juga ada organisasi internal di Vkom sendiri, seperti contoh BEM, BLM, Kabama juga ada. Kabama itu keluarga besar
di mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Komputer ini. Nah, Kak Cici boleh tambahkan? Iya, selain kita memiliki organisasi, kita juga punya Study club juga ada, jangan lupa. Kita punya study club ada yang khusus di bidang keamanan jaringan, juga ada yang teman-teman yang suka dengan ngoding juga ada. Jadi memang sangat mendukung untuk bagaimana kita berproses dan menunjang skill-skill tersebut. Jadi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang ingin mengasah skillnya bisa di study club yang tersedia di Fakultas Ilmu Komputer. Baik, kita bahas tadi mengenai salah satu keunggulan-keunggulan. Kita langsung saja masuk ke akreditasi. Akreditasi apa yang ada di Fakultas Ilmu Komputer ini, Kak? Untuk akreditasi sendiri, kita di ilmu komputer ini memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Teknik Informatika dan juga Sistem Informasi, yang dimana program studi, ya? Betul, yang dimana akreditasi untuk Teknik Informatika sudah berakreditasi B dan juga Sistem Informasi sudah berakreditasi baik. Baik, Masya Allah. Jadi sudah berakreditasi baik dan B, Masya Allah. Jadi adik-adik di luar sana yang masih mikir-mikir mau kuliah di mana, fakultas apa, solusinya ada di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai Fakultas Ilmu Komputer pada hari ini. Terima kasih Kak Cici dan Kak Agung waktunya hari ini ngobrol-ngobrol. Jangan lupa UMI telah membuka pendaftaran. Jadi tunggu apa lagi? Daftar segera di admisi.umi.ac.id. Saya Nur Fauzia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.